yatim. Iya, silakan Pak. Apakah boleh meminjam harta anak yatim untuk bisnis bagi hasil? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika misalnya ada jawaban Ustadz yang tidak sesuai, mungkin bisa diluruskan masuk kembali lewat line telepon ya. Kalau misalnya kami tidak jelas dalam memberikan jawaban. Berkorporasi mungkin begini Ustadz ya, yang seperti ini, meminjam anak yatim, kemudian harta anak yatim, anak yatim, kemudian kita bagi hasil dengan anak yatim itu atau dengan anak yatim. Ya. Kalau seperti ini yang penting sudah disepakati dan jangan sampai ada zalim ya. Sebaku janji di awal, baru DP akhir tidak ada DP bagi hasil. Mau dia yukul sendiri itu DP hasil. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kata Nabi apa? Jangankan kepada anak yatim, kepada seluruh kaum muslimin, kata Nabi apa? Al muslim ala syurutihim. Muslim itu dengan syarat-syaratnya. Maksudnya syarat-syaratnya apa? Ketika kita bersepakat, kita harus perhatikan kesepakatan itu. Jangan sampai kita mengingkari kesepakatan itu yang sudah kita jaga bersama. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau menyepakati sesuatu. Kita harus sepakat dengan benar-benar sepakat, dan dari awal kita sepakat, usahakan dijaga terus kesepakatan itu sampai akhir kita melakukan transaksi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana dengan misalnya sama-sama anak yatim kakak beradik ini Ustadz ya, ditinggal oleh orang tua, kita ada berempat, kemudian yang tiga ini dibawa penguasaan kakaknya. Ya, sama-sama sih anak yatim berempat, yatim empat-empatnya, tapi kemudian semua keseluruhan harta daripada orang tuanya dikuasai oleh kakak pertama. Nah, apakah ini kakaknya ini termasuk yang menzolimi anak yatim atau bagaimana Ustaz? Sekarang sebelum saya bahas itu, kita tahu dulu definisi anak yatim itu apa. Anak yatim itu jadi cuman di Indonesia itu tambah piatu ya. Kalau dalam Islam itu yatim, ditinggalkan ayah ibu tetap yatim namanya. Nah, sekarang baru kemudian umurnya itu di bawah dari umur 9 tahun. Kalau di atas 10 tahun, 15 tahun, kita anak yatim, bukan anak yatim itu. Jawa itu apalagi sonika, kita juga anak yatim ya. Ngaku-ngaku anak yatim. Anak yatim itu di bawah dari umur 9 tahun. Itu dalam aturan Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana kalau kakaknya yang menguasai? Kalau kakaknya menguasai, tujuannya apa? Kalau untuk mengatur uang supaya dia termanage dengan bagus, maka itu bagus. Tapi kalau tujuannya seperti tadi pertanyaannya, dia menzalimi, jelas dia zalim. Ya, dia jelas zalim. Karena apa? Karena anak dari orang tua kita bukan cuma kakaknya, tapi juga adik-adiknya juga, apalagi adik-adik ya. Jelas itu yang menjadi bahan pikiran orang tua yang telah meninggal dunia. Ya, sebelum dia meninggal dunia itu yang pasti yang dia ingat-ingat, pasti itu yang dia pesan-pesan kepada bahkan kalau sudah sakit, sementara sakit dia pesan-pesan jangan lupa perhatikan si A, si B, si C, karena dia tahu masih kecil. Ya, jadi ketika kita menzalimi anak-anak anak-anak orang yang dari orang yang telah meninggal dunia, sama saja kita menyakiti orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi jangan sampai menzalimi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksud dari pertanyaan tadi sebelumnya adalah misalnya berkorporasi atau bekerja sama seperti itu bahagi hasil. Misalnya si anak ini memiliki pohon kelapa peninggalan orang tuanya banyak kan. Kemudian karena dia belum mampu mengolah, akhirnya ada yang datang, kita mau olah kamari ini kelapa di CBP Kalapa. TUT kan masih di bawah 9 tahun. Nanti DP hasil nanti TUT saya mau bagi. Sementara anak kecil ini belum tahu apa-apa. Artinya dari sisi umur 9 tahun bisa saja lebih di yang mengelola ini Ustadz. Ini pertanyaannya ya. Nah, kalau kelebihan itu biasanya yang mengelola itu harusnya 2/3. 2/3. Iya, dan yang punya 1/3. Tapi yang penting jujur yang pengelola. Kenapa perinciannya? Kenapa kita dapat 300.000? Berarti baginya pengelolanya 200.000. 100.000-nya untuk yang punya anaknya ini, anak kecil. Yang penting dia jujur begitu. Tidak jadi masalah. Berarti itu pengelolanya yang amanah. Kalau misalnya dia masih 9 tahun, berarti uang 100.000 ini kan untuk anak yang 9 tahun ini di save dulu di bank atau di mana? Disimpan. Bahkan kalau bisa dikelola. Itu lebih bagus. Tapi dikelolanya usahakan amanah. Yang jelas jangan sampai ada kezaliman. Mengelola tiba-tiba anak ini
Ini milik siapa? Ini milik kamu. Ini uang kamu, harta orangmu, tuamu yang kami kelola sudah jadi begini. Saya sudah punya toko besar. Ya. Ini milik kamu ini. Masa? Iya, ini harta orang tuamu yang kami kelola sekarang sudah jadi toko. Ini silakan ambil. Itu yang penting amanah begitu. Tapi jangan sampai tidak amanah, ya. Atas nama sudah paling harta yang banyak, kemudian dia sulap semuanya. Dia putar cerita bahwa itu miliknya bukan milik orang tuanya. Nah, ini zalim namanya. Ya, ini yang zalim. Allahu a'lam bishawab. Baik, dengar sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih menantikan pertanyaan Anda untuk Pak Ustadz pada malam ini, masih mengenai harta anak yatim untuk menzalimi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, tidak diterima sholatnya orang yang, atau tidak ada guna sholat orang yang menzalimi anak. Jelas ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ittaqudz zulma fa innahu dzulmatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi zalim itu sebuah hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Dan zalim itu adzulmu dayn, ya. Kezaliman itu adalah hutang yang akan dibayar nanti pada hari kiamat kelak, dibayar nanti pada hari perhitungan kelak. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang, ya. Menzalimi dalam bentuk apapun, apalagi menzalimi, kita sudah menzalimi lagi harta anak yatim. Nah, ini sudah double ini, ya. Jadi sudah menzalimi, baru yang dizalimi lagi anak yatim, ya. Jadi sudah dua kesalahannya. Allahu a'lam bishawab. Jadi definisi anak yatim ini umur di bawah dari 9 tahun. Di bawah 9 tahun. Kalau sudah di atas itu bukan anak yatim. Bukan ya, anak yatim namanya. Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di panti asuhan, Ustadz, yang sudah di atas umur itu? Jadi dia masuk anak asuh, tapi bukan anak yatim. Anak yatim, ya. Ya, kalau anak yatim dia diasuh misalnya di bawah dari umur 9 tahun, berarti dia anak yatim. Ya, seperti itu. Ada juga saya melihat beberapa panti asuhan yang jalan-jalan di jalan, entah itu benar atau tidak, meminta sumbangan. Saya dapat usaha A, B, C, D, kemudian mengelola anak-anak yatim. Kemudian kita pernah kunjungi, memang benar anak-anak yatim di dalam panti asuhan itu. Yang saya khawatir, apakah pengelolanya ini bila tidak amanah, istilahnya, bisa saja dalam pengelolaannya ada hasil-hasil tertentu yang kemudian dia pakai untuk kebutuhan rumah tangganya dari hasil memberikan memohon proposal ke dinas, ke kantor-kantor dan seterusnya. Makan ngenceleng. Artinya kan begitu. Bagaimana itu, Ustaz? Kalau dia zalim, sudah masuk ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia sesungguhnya memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk panti asuhan seperti itu, Ustaz, saya yang mengelola keuangan. Ini kan ada orang ngasih sumbangan nih, Ustaz. Kemudian ngasih uang 1 juta. Otomatis saya yang ngurus ini, saya tidak anak yatim, tapi saya untuk anak-anak ini disumbangkan ini 1 juta untuk anak yatim. Tapi saya ambil 100.000 karena saya juga butuh untuk mengelola itu. Apakah saya haram harta yang saya makan ini? Oh iya, berarti dia masuk amil. Kalau amil lain lagi. Kalau amil dia punya hak tersendiri. Nah, kalau punya hak tersendiri dan dia punya bagian tersendiri, tapi tidak berlebihan. Karena dia amil. Amil itu sekedar, bukan 400.000 dia punya 100.000. Ya. Amil itu ya sekedar bisa 400.000 dia punya mungkin atau tahu balik. Dia punya 900, anak yatim 100.000. Ya, kita ke penanya dulu sambil kita menantikan yang lainnya. Silakan, fadhol. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Novi di Pentaru Barat. Ya, silakan Ibu Novi. Ya. Mau tanya tentang harta anak yatim. Ya. Apakah boleh melunasi hutangnya dan berasal dari harta anak-anak yatim? Hutang siapa ini? Hutang untuk siapa?
anak yatim. Hutang anak yatim, kemudian dilunasi dengan harta peninggalan orang tuanya. Iya. Oh begitu. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga termasuk hak anak yatim yang harus kita selesaikan. Iya. Bukan hanya sekedar makan, tetapi juga pembicaraan atau hutang orang tuanya. Nah, hutang orang tuanya. Jadi selesaikan dulu. Makanya saya bilang tadi, sebelum dibagikan kepada anak, dikasih sama anak bagiannya, sebelum dikasih sama waris, ahli waris, bayar dulu hutang. Iya. Pembicaraan kiri kanan itu dibayar dulu. Iya. Nanti sudah selesai semua pembicaraan, baru saldonya itu baru kemudian dibagi sesuai dengan waris, ya, porsi masing-masing. Dan kemudian yang kedua dibagi kepada anak yatim itu, ya, dan anak yatim. Jadi seperti ini hal yang bagus. Yang penting juga kita harus amanah kepada anak, dan karena dia juga berhak untuk mengetahui, karena itu harta orang tuanya yang kita harus, walaupun cuma angka-angka, dia umur 9 tahun dikasih tahu, ini ada bayar akan ti papa pe utang utia nawa, ini ada bayar akan ini ya, ini bayar akan ini, kasih tahu walaupun dia belum tahu mata uang, ya. Setidaknya ada catatan yang insya Allah akan dia baca ketika dia sudah mengerti. Dia sudah mengerti, iya, dipertanggungjawabkan. Karena itulah kadang ada amanah yang diberikan kepada kita, kadang kita tidak amanah. Nah, bayangkan gunung saja dikasih amanah itu bergetar karena takut, ya. Itu gunung, ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Allah menurunkan Quran itu di atas gunung, ya, gunung itu bergetar karena takut kepada Allah, ya. Jadi semua amanah itu kita harus sampaikan kepada yang berhak menerima amanah, ya. Itu yang perlu. Dan termasuk hutang itu adalah termasuk amanah yang harus kita tunaikan, baik itu hutang orang tuanya maupun hutang anak yang menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Biasanya kan sepeninggal almarhum atau almarhumah itu anaknya yang ditinggal 9 tahun ini, biasanya kan dari pihak keluarga menyampaikan dalam takziah atau apa? Iya, dalam perkabungan itu. Ya. Iya, biasanya disampaikan bagi siapa yang punya pembicaraan dengan almarhum, harap disampaikan kepada kami. Dan juga sebaliknya, jangan bawa DP pembicaraan dikasih tahu. DP orang bawa utang pada dia, bapak diam. Oh, sudah aja meninggal dia, bapak diam. Alhamdulillah menate tali. Aman anak utang kalau gitu. Jadi dua belah pihak, ya. Pembicaraan beliau almarhum atau almarhumah kepada orang lain harus disampaikan. Begitu juga orang yang berhutang kepada almarhum dan almarhumah dikasih tahu. Karena apa? Ini bukan masalah yang tidak dikasih tahu, bagaimana supaya jangan sampai ini almarhum juga ada hutang, ada juga piutang. Piutang berarti dia memberikan hutang kepada orang lain. Nah, itu dua hal ini. Jadi kalau ada piutang, dia bayar, itu bisa saja dia bayar hutang ke orang lain, ya. Jadi saling amplas, saling menutupi, ya, seperti itu. Jangan sampai cuman hutangnya dikasih tahu, DP utang tiba-tiba diam akan, ya, seperti itu. Ada memang sering terjadi, Ustadz, orang tua ini orang yang baik, suka menolong orang dan sering didatangi orang untuk meminjam uang. Dikasih pinjam. Nah, pada saat dia meninggal dunia ada catatan yang ditinggalkan kepada anaknya bahwa si Fulan belum membayar hutangnya, dan catatan-catatan. Nah, ini ketika kita menagih, kan kita sudah sampaikan dalam acara perkabungan itu, Ustaz, bagi siapa yang ada sangkut paut utang melaporkan. Nah, tapi yang bersangkutan tidak datang untuk membayar karena mungkin kita juga takut jangan sampai dia sudah bayarkan kepada almarhum atau almarhumah, tapi yang punya hutang juga tidak datang mau melunasi itu. Ini rasa bagaimana itu, Ustadz? Ya, kejujuran yang dijunjung tinggi kalau begitu. Karena ini pelakunya sudah tidak ada. Jadi kejujuran, ya. Kalau begitu juga hutang mau piutang, dia jujur. Ada catatan di pihak keluarga, tali mutatilu belum tadi tuli ajus, tapi dia tidak datang bayar. Tidak enak juga membatagi, karena jangan sampai sudah dia donasi selama ti ajus ada, cuman ti ajus tidak dapat catat. Ini yang begini yang jadi itu kejujuran lah. Kalau
kalau ada hutang, jujur Jo. Kita ada hutang pati ajus nanti saya mau bayar. Hari begini atau kalau sebutuh yang tidak tangkar panah Jo. Jujur begitu ya. Daripada kita kucing-kucingan pura-pura ya hanuk tidak ada hutang padahal ada hutang besar. Iya, karena hutang ini termasuk yang akan menghalangi kita. Iya, dihisap nanti. Bahkan bukan cuma itu, orang yang mati syahid ketika dia menang dalam meninggal dalam keadaan perang jihad ya, dia terhalangi gara-gara hutang. Ya, bahkan Nabi itu ketika mau menyolati jenazah tidak ada yang dia tanya, cuma satu, apakah jenazah ini punya hutang atau tidak. Ya, bahkan di zaman Nabi pada saat itu orang punya hutang 2 dinar. Bayangkan 2 dinar itu buat 30.000. Nabi katakan apa? Selesaikan dulu hutangnya baru saya mau sholati. Ya, dianggap sepele mungkin hutang ya. Tapi Nabi, bayangkan, Nabi saking tegasnya begitu, selesaikan dulu hutangnya baru saya mau sholati itu jenazah, seperti itu. Bahkan juga saya pernah dengar cerita sebelum Nabi meninggal dunia, kemudian minta dicambuk siapa yang saya pernah berhutang dan seterusnya. Iya, seperti itu. Nabi sampai demikian memintakan maaf, meminta maaf siapa yang pernah dicambuk. Karena itu kezaliman itu adalah hutang. Ya. Makanya minta untuk diikhlaskan ya, karena jangan sampai bahkan Nabi menyuruh untuk dicambuk kembali. Dicambuk kembali karena apa? Ingin membayar hutang, kesalahan zalim kepada orang lain. Jadi memang dahulu itu zalim itu dirasa dosa besar, tapi sekarang dianggap biasa. Biasa padahal sudah zalim. Bahkan ngetren itu menyiksa orang lain itu ngetren ya. Mentolimi orang itu ngetren. Dia bangga mentolimi orang lain, padahal itu adalah sebuah kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Baik pendengar sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, kami berikan kesempatan juga pada Ustadz untuk bisa break sejenak sambil kita mendengarkan. Tapi sudah ada penanya, kami persilakan di 0851 71664 994 kalau ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz di nomor kami 0851 71664 994, namun setelah lagu berikut ini. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbincang dengan Ustadz dengan acara Mohima Isya, dan kita pada perbincangan mengenai menghardik atau menzolimi anak yatim. Kita ke penelpon Ustadz yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa, di mana Ibu pertanyaannya? Dengan Mama Novi di Bintari Barat. Oke, silakan Mama Novi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Usro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya bersaudara 4, sebenarnya 5, cuman yang satu sudah meninggal, yang keempat sudah meninggal dunia. Saudara yang meninggal ini Pak Ustaz punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Sementara saya ini dengan saudara saya yang lain mendapat warisan dari orang tua, yaitu sebidang tanah yang sudah dijual oleh saudara-saudara dari ibu saya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah anak kedua keponakan saya yang sudah yatim ini mendapat warisan dari saya dengan saudara saya yang masih hidup? Warisan itu Bu, sudah yang punya sudah meninggal, berarti warisannya warisan dari kakeknya, bukan dari ibu, karena ibunya masih hidup. Ya, jadi kalau bicara warisan, yang punya meninggal dulu. Jadi begitu Bu. Ya, pertanyaan apakah kemenakan 2 ini mendapat pembagian dari ibu? Dari saya sama saudara-saudara saya yang lain. Kalau sudah meninggal, begitu. Ya, oke. Ya, sementara ibu mereka ini sudah meninggal. Oke. Jelas. Ya, jelas. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sekali lagi saya sampaikan bahwasannya orang yang memberikan warisan yang punya ini sudah meninggal dulu. Nah, sekarang mungkin ibu ini bertanya, apakah keponakan ini akan mendapatkan warisan atau tidak? Nah, jelas
dia mendapatkan warisan dari bagian ibunya. Bagian ibunya karena ibunya bersaudara dengan ibu, ya. Jadi seperti itu. Dan keponakan ini masuk dari zawil arham, ya. Zawil arham, dan mereka bisa mendapatkan warisan itu karena dari pihak ayah maupun pihak ibunya, ya. Pihak ayah dan pihak ibunya. Jadi berapa dilihat dulu berapa bagian dari ayah atau ibunya ya, ibunya yang sudah meninggal dunia, berapa bagian dari ibunya tersebut. Nah, kalau sudah ditahu berapa bagian dari ibunya, maka dia akan tahu berapa bagian dari anaknya tersebut, ya. Jadi baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau anak perempuan jelas dia mendapatkan separuh, ya. Kalau anak laki-laki, ya, dia 2:1, ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayai, ya. Bahwasanya laki-laki itu punya 2 bagian, sementara perempuan cuman 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah menunjukkan pukul 7:20. Mungkin masih banyak pertanyaan kita seputar anak yatim dan juga sihir ini. Mungkin insyaallah kita akan lanjutkan di esok hari. Tapi saya ada penanya terakhir sebelum kita closing, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini dengan Novi di Pentadu Barat. Bertanya ulang, Ustaz. Iya, silakan. Cara menghindari memakan harta anak yatim itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makan. Caranya jangan makan. Iya. Yang kedua, caranya kita harus perhatikan baik-baik mana harta milik orang tuanya. Itu yang dijaga. Jangan kita malah justru merampas. Mentang-mentang orang tuanya sudah meninggal, kita sebagai saudara dari orang tuanya, kita semena-mena. Sementara mereka itu hak mereka karena orang tuanya sudah meninggal dunia, ya. Jadi memang harus dipilah betul mana milik orang tuanya yang menjadi hak dari dia sebagai anaknya. Itu yang harus dipilah betul supaya kita tidak memakan harta anak yatim. Allahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan mungkin yang akan masuk, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:20, sudah tibanya ajan Isya, ya. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan keafiatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Malam hari ini kita mampu mendengarkan program Mohima Isa, memperoleh hikmah menuju atau menunggu ajan Isya bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim. Dan memang kami tahu bahwa kondisi sekarang lagi sementara diguyur hujan di beberapa lokasi, dan bahkan sementara di Kecamatan Tilamuta dari pagi hingga sekarang ini Pak Ustadz masih diguyur hujan. Untuk itu kita tetap menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita bisa jatuh sakit. Baik Ustadz, malam hari ini kami langsung bersama Pak Ustadz di program Mohima Isya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga kita semua insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Pak Ustadz, walaupun diguyur hujan Ustadz bisa tetap hadir di malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Baik Ustadz, dan memang sekarang lagi hujan. Memang dalam agama kita Islam, hujan merupakan berkah dan juga merupakan waktu di mana doa diijabah. Ya betul. Bukan hanya itu. Ya. Tadi asar itu ada 2 waktu yang bertemu
sebab diijabahi doa. Yang pertama waktu ba'da asar, hari Jumat, itu waktu mustajab doa dan waktu hujan turun. Jadi 2 satu kali bertemu antara waktu yang mustajab doa seperti itu. Baik, mungkin ada yang bertanya kapan doa-doa itu kita bisa diterima, ya salah satunya tadi ya di hujan dan hujan turun, kemudian di ba'da asar ya, hari Jumat. Nah, itu waktu-waktu mustajab doa. Kemudian waktu terzalimi, kemudian antara azan dan iqamah ya, itu waktu-waktu mustajab doa. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas kembali mengenai memakan harta anak yatim. Ya, dan juga menghardik anak yatim. Ya, ini merupakan sebuah dosa besar, termasuk juga dalam dosa besar. Dan untuk itu bagi para pendengar yang ingin bertanya mengenai seputar dosa-dosa besar, menghardik ataupun memakan harta anak yatim, bisa melalui telepon di 085171664994. Kemarin malam kita membahas mengenai memakan harta anak yatim. Dan malam hari ini saya coba menelaah lebih jauh lagi tentang menghardik anak yatim ini. Sebenarnya Ustadz bisa digambarkan bagaimana sih sebenarnya definisi menghardik anak yatim itu sendiri, Ustadz? Iya, kalau menghardik itu kan dengan suara yang keras, atau istilah orang Gorontalo mengandingo, ya, dengan suara yang keras menghardik, dengan kemudian memarah-marahi dia tanpa sebab, ya, dan memarahi dia karena dia direndahkan karena dia yatim, tidak ada lagi orang tuanya, dia hanya sebatang kara. Nah, itulah yang terlarang dalam Islam. Kalau kita memarahi dia untuk dia supaya dia jadi lebih baik, dia lebih soleh, dia lebih bertakwa, dia lebih santun, ya, maka ini tidak mengapa, bahkan ini lebih baik. Karena apa? Karena kita mendidik dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau kita memarah dia tanpa sebab, sedikit-sedikit memarah, sedikit-sedikit marah, karena sudah direndahkan, ingat tidak dengar orang tua, dimarah karena begitu, ya. Jadi ini hal yang tidak boleh karena dari sisi menghardik, ya, menghardik anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim di sini adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, Ustaz. Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, bagaimana dengan anak yang ditinggal oleh orang tuanya bukan karena meninggal, tapi bercerai, ibunya pergi, ayahnya juga pergi, ditinggalkan sama. Iya. Kalau seperti itu juga dia masuk anak yatim, kalau orang tuanya sudah tidak ada, ya. Jadi sama dengan cerai, ada yang cerai meninggal, ada yang cerai bubar, cerai hidup, ya, cerai hidup, ya. Tetap walaupun dia sudah meninggal namanya juga cerai, tapi dia sudah meninggal, ya. Jadi sama juga dengan itu, ketika orang dia meninggal dunia atau dia dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, karena cerai, ya, sudah bubar, dan anak ini cuman sama tantenya, sama pamannya, ya, dia masuk anak yatim. Kalau selama dia di bawah dari umur 9 tahun, seperti itu. Nah, Ustadz, kalau misalnya ada anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya, tapi dia sudah cerai hidup lah istilahnya, bapaknya pergi jauh, ibunya juga ke kiri, bapaknya ke kanan, ditinggallah anak ini, dan kemudian diambillah oleh sepupunya atau oleh omnya. Nah, ini selama pemeliharaan ini, apakah si anak ini bisa diadopsi langsung oleh yang ditinggalkan itu, begitu, Ustadz? Kalau diadopsi berarti lewat pengadilan, ya. Ya, seperti yang terjadi itu kemarin, yang anaknya murtad itu, dia lewat pengadilan. Nah, itu jadinya statusnya seperti orang tua asuh. Jadi bukan lewat pengadilan itu bukan mengganti orang tua kandung, mengganti orang tua. Tapi asuh. dari sisi hukum itu sudah yang orang tua asuh yang berhak untuk mendidik, memelihara dia. Tapi bukan berarti dia bukan hak milik, cuman hak mengasuh.
Ya, karena dia masuk dalam pengadilan itu supaya dia masuk dalam kartu keluarga. Itu tujuannya saja. Jadi kalau misalnya dia semena-mena kemudian sudah mengajarkan anaknya untuk durhaka sama orang tua kandungnya, ini yang tidak boleh walaupun lewat pengadilan. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena pengadilan itu dia lewat pengadilan supaya dia punya hak mutlak kepada anak ini, hak dia sebagai orang tua asuh. Tapi ada hal yang perlu penting. Kita sebagai orang tua asuh, jangan kita semena-mena sehingga kita memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Ini tidak boleh. Jadi kita harus jujur bahwa kita ini orang tua asuhnya, bukan orang tua kandungnya. Jangan sementang-mentang di orang. Cuman kan orang di zaman sekarang tidak berani jujur begitu. Jangan sampai ini anak mau lari, dia sudah tahu dari orang tua yang kandung, dia semua lari pada orang tua kandung. Sebenarnya bukan begitu. Makanya di cara memahamkannya, tinggal cara kita memahamkannya yang bagus, yang diperbagus supaya apa? Supaya dia juga paham bahwa dia kedudukan dia bersama orang ini, bersama tantenya, bersama yang mengadopsi ini, ya dia statusnya anak asuh, bukan anak kandung. Artinya ketika kita memelihara dia dari anak kecil, misalnya dari umur bayi sampai dia lulus SMA, kemudian dia pergi ke orang tuanya, itu hitungannya adalah pahala. Kita tidak usah berpikir bahwa ini harus kembali jasa kita yang sudah memelihara seperti itu. Dari nol. Baru yang kedua, yang jadi masalah sekarang yang sering terjadi itu ketika orang tua kandungnya menjenguk dia, melihat dia, ini anak berbuat buruk sama orang tua kandungnya. Oh, ngana bukan kita pe mama, ngana bukan kita pe papa. Padahal ini orang tua kandungnya. Nah, berarti salah didikan dari orang tua asuhnya ini. Harusnya diajarkan. Dia sampaikan, dia beritahu. Minimal jangan begitu juga, minimal dia dengan adab yang baik lah. Walaupun belum diberitahu bahwa ini orang tua kandungnya, minimal dia bergaul dengan orang, dia berbuat baik kepada siapa saja, supaya ketika orang tua kandung yang bertamu dia juga berbuat baik. Seperti itu. Jangan sampai ngana bukan kita orang tua, ngana, apalagi sudah begitu. Ini parah ini kalau begini. Mungkin ada dendam di anak itu, Ustaz. Mungkin dari kecil dia terlantarkan, dia biarkan dia hidup sendiri, terlena, terluntar-luntar entah kemana. Kasihan, akhirnya ada orang yang adopsi, dia pelihara sampai dewasa, dia jadi sukses. Kemudian ketika dia sukses, datanglah orang tua aslinya dan mengaku, ini kita punya anak. Akhirnya si anak ini mungkin merasa, ada dendam. Nanti begini kita baru datang kamar ini. Astagfirullah. Walaupun jangankan begitu, itu kan masih sepele. Orang tuamu saja kafir, keluar dari Islam, kita harus berbuat baik. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, ada orang yang sampai dia memandikan babi, Ini memandikan babi loh. Orang tanya, kenapa ente ini muslim? Tiap pagi ente kasih mandi nih babi. Ternyata itu orang tuanya yang dikutuk oleh Allah. Itu sampai begitu para ulama itu berbuat baik sama orang tuanya. Sampai orang tua terkutuk saja dia masih berbuat baik. Sampai orang tua kafir saja dia masih berbuat baik. Betapa murahnya itu, kemurahan Islam itu demikian. Betapa kemurahan Islam itu diberikan, diajarkan kepada kita demikian. Walaupun orang tua kita kafir, apalagi cuma mentolimi begini. Mentolimi sudah berapa? Musibah yang besar itu apa? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam saja kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tua kita. Memang dalam pemikiran sederhana sih seperti itu Ustadz ya. Tapi ketika kita yang mengalami sendiri, mungkin ada juga yang mendengarkan, oke lah ketika ditinggalkan oleh orang tua, laki-laki misalnya pergi jauh, sang ibu terluntar kesana kemari mencari nafkah, mencari rezeki, sampai memelihara si anak ini sampai SMA, lulus kuliah. Tiba-tiba 20 tahun kemudian sang ayah yang sudah menelantarkan ini kembali dan mengaku bahwa kau adalah anak saya dan seterusnya. Padahal dia sudah dalam istilahnya membiarkan, ini berarti menyiksa. Kemudian si anak ini, apakah ketika dia menolak ataupun memarahi sang anak ini, sang ayah, berarti berdosa durhaka? Tetap berdosa. Makanya ini yang sering terjadi. Kadangkala brokennya suatu rumah tangga ditularkan kepada anaknya. Kebencian istri, kebencian suami kepada istri atau sebaliknya itu ditularkan kepada anaknya. Dia ceritakan semua. Semua. Padahal jangan begitu.
Cukup rumah tanggamu yang bubar, tapi jangan ajarkan anak kita durhaka. Iya. Ajarkan bahwa sana ayahmu. Cuman rumah tangga kita yang bubar. Tapi jangan karena rumah tangga kita yang bubar membuat kamu durhaka kepada ayahmu sama ibumu. Jangan begitu, ya. Jadi harus tetap ajarkan demikian, ya. Karena kadang itu biasa karena broken home, sudah diajarkan sama DP anak, jangan baku badekat menghadapi papa kan, papa itu kurang ajar sekali. Atau sebaliknya, jangan jaga badekat menghadap mama kan, mama kurang ajar sekali, ya. Jangan begitu, ya. Biarkanlah tetap walaupun dia dengar misalnya kita membicarakan tentang keburukan ayahnya, ya, di lain kesempatan kita tetap ajarkan, kamu jangan ikut-ikutan dengan mama ya, jangan ikut-ikutan papa ya. Tugas kamu tetap berbuat baik sama papa sama mama, ya. Untuk kebaikan keburukan papa, keburukan mama itu dia akan bertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu tugasmu untuk apa? Berbuat baik sama orang tua, begitu. Supaya itu kadang-kala demikian yang saya sering dapatkan itu begitu di lapangan. Iya, benar. Ya, broken home, anak-anak tidak ada salah, anak-anak diajarkan juga untuk membenci orang tuanya. Ini kan kurang ajar itu. Ya sudah, kalau rumah tangga bubar, ya rumah tanggamu yang bubar. Jangan ajarkan, jangan tularkan kebencianmu sama anak-anakmu. Di sini masalahnya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, menarik perbincangan kita di malam hari ini. Selain membahas tentang yatim memakan harta anak yatim, juga menghardik anak yatim, tapi juga kita bisa membahas bagaimana nasib anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena broken home tadi. Nah ini Ustadz memang sering terjadi ya Ustadz di kehidupan kita sehari-hari. Ada saja ketika anak ditinggalkan oleh orang tuanya dan kedua-duanya meninggalkan, dia tinggal sebatang kara misalnya. Sering kita lihat di media-media televisi, bahkan media sosial lainnya, bahwa anak yang dibuang oleh orang tuanya di pinggiran kali misalnya, dan ditemukan oleh orang lain, kemudian dipelihara dari kecil sampai besar. Akhirnya suatu saat nanti disampaikanlah oleh si yang punya yang memelihara mengadopsi dia bahwa kamu itu kami temukan di ini dan alhamdulillah kamu dipelihara gini. Ini bisa saja hanya menyampaikan seperti itu, tapi si anak ini pasti dendam. Kenapa kita ke orang tua ada buang kita seperti ini? Tidak usah dendam. Makanya itu pentingnya pendidikan. Seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, didiklah. Jangan sampai ditularkan kepada diberikan kebencian sama anak. Dan yang mengadopsi ini adalah utusan Allah untuk melindungi dia, mengambil dia. Tapi bukan berarti tugas dia untuk mendidik, memberikan kebencian sama orang tua kandungnya. Bukan itu tugasnya, cuman diamanai untuk mengadopsi dia, mendidik dia, membesarkan dia. Tapi bukan berarti menularkan kebencian sama orang tua kandungnya. Ini mungkin dilakukan Ustadz dalam rangka supaya anak ini tidak kembali kepada orang tuanya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya tinggal pembicaraan, tinggal penjelasan. Rata-rata begitu. Orang yang mengadopsi anak itu dia tidak mau kasih tahu sama orang tua kandung. Itu kesalahan. Yang salahnya itu, coba seandainya orang tua kandungnya bertamu, baru dia cuman hina, dia cuman harga miring lagi, dia tidak lia-lia, berarti kita sudah membuat anak ini berdosa. Mungkin orang tuanya bisa saja terpukul. Astagfirullah. Mungkin juga kita salah ini. Bisa saya kan ketika dia mendatangi rumah itu dan anaknya cuek terhadapnya, bahkan sudah memanggil mama papa sama yang mengasuh, dan ini dia tidak kenal, pasti terpukul hatinya karena menyanyiakan pada saat waktu masih kecil. Tetap itulah yang sering terjadi itu begitu. Tetap disampaikan bahwa itu orang tua orang tua kandungmu. Tidak boleh. Jangan sampai dia durhaka. Durhaka sama orang tua kandungnya. Jadi inilah pentingnya penjelasan. Kita jelaskan baik-baik. Apa salahnya sih daripada kita menabur dosa kepada anak, kita memberikan dosa kepada anak. Maksudnya kan kalau kita biarkan, kita diamkan,
dia benci sama orang tua kandungnya, coba siapa yang salah? Ya. Dia cuma harta miring. Apalagi kalau bilang siapa ngana? Padahal ini orang tua kandungnya. Hati Allah, ini orang tua kandungnya yang menjaga dia di dalam kandungan. Oke, taruhlah ditelantarkan cuma di pinggir kali, tapi kan sudah menjaga. Ya. Coba mendengar sudah, kalau kecuali kalau orang tua, coba kalau dipikir kalau misalnya itu orang tua aborsi, coba ya, itu kan berarti menelantarkan. Ini sudah dijaga sampai lahir, seperti itu. Jadi tetap orang tua kandung, ya orang tua kandung tidak bisa digantikan. Ya, makanya ada istilah sejahat-jahatnya singa tidak mungkin akan memakan anaknya sendiri. Ya. Jadi seperti itu, sejahat-jahatnya orang tua, ya tidak mungkin dia mau bunuh. Ya, pasti dia punya rasa kasih sayang sama anaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menunggu telepon ataupun pertanyaan dari para pendengar yang sama dirahmati Allah. Di line telepon sudah ada yang masuk di line telepon. Kita angkat dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dulu Ibu pertanyaannya. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Lis di Pencari Barat. Silakan Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya, silakan Bu. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya memperbudak anak yatim, apalagi menyiksa? Dan pernah saya melihat kejadian dengan mata kepala sendiri, ada seorang anak disiksa terus tidak dikasih makan. Astagfirullah. Nah ya pernah saya mendengar begini Pak Ustaz, makan dulu, bekerja dulu, baru itu mau dikasih makan. Sampai saya Pak Ustaz meneteskan air mata. Iya. Ya, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan orang yang menjamin anak yatim itu seperti begini fil jannah, di surga. Sama. Dekat sekali. Ya. Jadi Nabi sampai memberikan isyarat seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Iya. Orang yang menjamin anak yatim, menjaga, menyayangi, memberikan makan. Nah, sekarang sebaliknya. Iya. Masuk kepada pertanyaan. Ya, ini yang menjamin. Ya. Seperti saya dan menjamin anak yatim ini seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Dekatnya di surga. Ya, Nabi bersama penjamin anak yatim. Nah, sekarang sebaliknya, ya, pertanyaannya, bagaimana orang yang menyiksa, ya, tidak mau memberi makan sebelum dia bekerja? Ya, ini termasuk, wallahi ini termasuk zalim. Ya, ini termasuk zalim, ya, dan dia masuk kepada ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, di sini dia masuk di yad'ul yatim, orang yang menghardik. Ini orang bilang kan, Ustaz kan cuma menghardik yang dilarang. Tidak memberi makan kan tidak ada dalam ayat. Nah, ini masuk kias, namanya kias aula. Sedangkan menghardik tidak boleh, apalagi sudah menyiksa dia. Sama dengan yang janganlah kalian berdua-duaan, karena ketiganya adalah setan. Ya. Berarti berdua-duaan kalau tidak bersama tidak apa-apa. Berempat, berlima tidak ada masalah. Ya, baik. Jadi seperti itulah orang yang menghardik atau menyiksa anak yatim. Dan ini kan kata Allah, fadzalikal ladzi ya'udul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian Allah melanjutkan fawailul musallin. Jadi ini 3 dosa yang berbahaya. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menghardik anak yatim, menyia-nyiakan orang miskin, kemudian meninggalkan sholat. Ya, ini 3 dosa yang besar yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Ya, jadi dari hal ini, dari kasus ini jelas tidak boleh kita menyiksa anak yatim. Ya, kita menelantarkan anak yatim, apalagi sudah memarah-marahi
anak yatim. Kalau dia mau bekerja, kalau kita cuma tujuan kita supaya dia rajin bekerja, ya sesuai dengan kemampuan dia. Jangan kalau sudah begini, bukan lagi balati bekerja ini, supaya pemerasan ini namanya. Sudah memeras ya keringat dari anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sepanjang itu tidak memeras, misalnya dia hanya untuk dilatih supaya dia rajin bekerja, itu tidak ada masalah. Tidak jadi masalah, tapi yang penting terukur. Terukurnya itu misalnya kalau dia mau dibimbing untuk jadi tahu bekerja, berarti makan dulu baru nggak bekerja. Habis nggak makan nggak cuci piring, seperti itu. Dikasih makan jangan dulu, jangan kasihan orang pola baru dibilang nggak ada bekerja dulu, nanti habis itu nanti 1 jam kemudian semua kena emah, kasihan itu anak kalau begitu modelnya. Baik, Ustadz, bagaimana dengan nasib ketika anak yatim kemudian dipelihara oleh orang tua asuh sampai besar, sampai sukses, dan tiba-tiba si anak ini ingin kembali kepada orang tua aslinya. Otomatis orang tua asuh ini yang juga mungkin tidak memiliki anak, dia pasti akan sedih kehilangan orang yang telah asuhnya dari kecil hingga dewasa. Ini bagaimana sikap dari seorang orang tua asuh ketika si anak ini akan kembali kepada orang tua aslinya? Tafadhal Ustaz. Sebenarnya simpel ya. Kalau dia mau kembali, silakan kembali. Ya, kita cari anak yang kita adopsi yang baru lagi. Simpel sebenarnya ya. Dan biarkan dia untuk berbuat baik sama orang tua, atau mungkin saja kita bisa bicarakan pelan-pelan. Mungkin 1 minggu Pak nganapi orang tua kandung, baru poli pulang kamar ulang, biar nanti berikutnya poli nganapi pas orang tua kandung. Ya, seperti itu. Atau misalnya dia masih duduk di SMP misalnya Ustadz, kemudian orang tua kandungnya ingin mengambilnya kembali, apakah akan dirujuk ke pengadilan untuk menjadi anak dari setelah diputus oleh pengadilan? Si orang tua asuh ini sudah masuk Pak di KTP di kartu keluarga. Kemudian dia akan kembali ke orang tuanya dan akan masuk ke kartu keluarga orang tuanya. Ini tidak kan begini, kalau di kartu keluarga itu kan ada keterangan anak kandung, itu kan masuk anak asuh. Jadi dua kartu keluarga tidak jadi masalah. Jadi dia statusnya kalau di yang mengadopsi ini anak asuh, status di kartu keluarga orang tua kandungnya anak kandung. Ya seperti itu. Jadi masuk pengadilan itu supaya pengasuhannya secara totalitas, itu tujuannya. Ya jangan sampai sudah mau diasuh tiba-tiba DP orang tua jaga bayi mato. Disitulah lewat pengadilan supaya aman. Ya supaya aman. Makanya seperti kadang kan ada bayi yang orang tuanya mungkin sudah tidak mampu merawat anak ini. Lewatlah pengadilan. Kan sekarang banyak yang begitu. Orang tuanya tidak mampu merawatnya, diambillah oleh orang-orang yang berharta, yang punya harta yang banyak, dia lewat pengadilan. Nah, itu yang di situ masalahnya. Disitulah inti. Ya, tapi sebenarnya kalau mau jujur harusnya dia tulis itu orang tua asuh, bukan orang tua kandung. Ustadz, bagaimana ketika si anak ini diambil oleh orang tua asuhnya, kemudian oleh orang tua kandungnya akan diambil kembali untuk menjadi anaknya. Nah, karena si orang tua asuh ini telah mengeluarkan banyak biaya dari kecil hingga besar, dia hitung-hitungan, dia kepingin bahwa karena silakan ambil, tapi ya bayar dulu semua pengeluaran totalnya. Ya, tapi kita akan bahas kembali setelah break berikut ini. Baik, pendengar sahabat Cahaya yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan pertanyaan yang tadi Ustadz, yang orang tua asuh yang ingin perhitungan, ya, hitung-hitungan. Ini sudah saya keluarkan dari bayi sampai dengan umur 17 tahun, hitungan per hari dan seterusnya, kalkulasinya sekian. Nah, orang tua kandung, silahkan hitung-hitungan, silahkan diambil anakmu tapi kembalikan apa yang saya sudah pelihara. Ini juga sering terjadi, saya dengar juga di lingkungan kita. Kira-kira bagaimana Ustadz itu ya? Ini berarti dia membantu anak asuh, dia mengadopsi anak asuh, berarti punya tendensi duniawi.
Maksudnya apa? Bos sama dengan piara sapi nih Ustaz. Piara sapi ya. Paling kalau hamil dia hitung 2 kali lipat itu. Itu sapi. Ya. Jadi harusnya dia tanpa pamrih, dan anaknya kalau ente sayang sama anak itu ya sudah tinggal diajarkan baik-baik. Bu, bicarakan dulu dengan orang tua sebelum orang tuanya kandungnya ini memanggil dia. Saya juga rindu dengan anak ini. Saya juga kan sudah memelihara lama. Ya, kalau boleh supaya kita sama-sama senang, boleh diatur waktunya. Ya, sama ibu mungkin 1 minggu, sama saya 1 minggu, selang-seling demikian. Kalau boleh demikian, ya saya senang. Ya begitu. Ya, atau kalau 1 minggu tak gantong, 2 minggu. Ya. Kalau 2 minggu tergantung bisa 1 bulan. Ya, tapi jangan sampai 1 bulan so keenakan so tidak mau balik. Ya, itu yang jadi masalah. Makanya tinggal pembicaraan dari 2 belah pihak. Dari sisi orang tua kandungnya dan orang tua asuhnya yang membicarakan sebelum dipanggil dan disepakati. Dan kesepakatan itu jangan sampai dilanggar. Ya, sebab aku janji 2 minggu ya 2 minggu. Ya, kalau dia tinggal sama orang tua kandungnya selesai nanti pak orang bukan orang mau pulang dulu ini, tapi orang so sepakati dengan orang tua asuhmu. Seperti itu. Iya. Tapi biasanya juga akan saling bersaing dalam mengasuh yang terbaik antara si orang tua asuh dengan orang tua kandung. Bersaing dalam servis. Pelayanan, sehingga si anak ini akan betah di mana. Akhirnya si anak tidak ini tetap walaupun persaingan begitu. Tetap kita harus ajarkan ya, dengan juga dia punya berganti-ganti dia ke orang tua kandung, orang tua asuh, itu akan membuat dia juga qanaah. Qanaah maksudnya bagaimana? Mungkin sama orang tua asuhnya dia enak. Orang tua kandungnya mungkin susah. Ya, dia terbiasa. Ketika meninggal orang tua asuhnya, dia sudah terbiasa dengan susah. Kadang orang kan kalau sudah terbiasa dengan senang, ketika jatuh di susah, susah sekali ini hidup Padahal apa? Dia karena tidak terbiasa dengan susah. Sampai si anak ini bisa saja mengatakan kepada orang tua kandungnya, siapa mau panggil kamari Pak, saya ini mau tinggal di sini kong susah begini. Tidak ada yang meminta kamar, tidak ada semua. Mendingan mau pulang Jopati. Ini kan jadi akhirnya dia sudah durhaka sama orang tua kandungnya. Di sini yang sering terjadi. Jadi harusnya ketika kita mengadopsi, kita juga harus ajarkan. Makanya kenapa kalau anak itu diantar ke pondok pesantren, walaupun anak itu dari anak orang kaya, ketika orang tuanya mengantar uang itu tidak diserahkan semuanya. Dicicil pelan-pelan 50. Padahal dikasih ini misalnya 3 juta, dicicil 50. Bendahara pesantrennya cicil sedikit-sedikit. Itu karena apa? Mengajarkan anak itu qanaah. Biarlah dia itu turunan dari orang kaya, ya, tinggal tindis konop semua, ya, tetap dia diajarkan bagaimana itu qanaah. Karena apa? Supaya ketika orang tua kandungnya itu yang kaya, yang mewah itu, atau orang tua asuhnya itu yang mewah, meninggal dunia, dia sudah terbiasa dengan susah. Jadi dia mau hidup di mana saja dia bisa, di susah dia bisa, apalagi di senang. Ya. Jadi seperti itu. Kadang karena begitu, itu seperti tadi akan keluar kata-kata, saya ini dipanggil di sini, ini susah sekali. Mau makan ikan putih terus, mau makan telur terus. Mendingan saya pulang juga pas saya orang tua asuh. Di sana makan ikan batu terus ya, makan ketang terus ya. Jadi kan sudah ada perbandingan menu. Nah, di sini di sini dari masalah. Jadi usahakan anak itu juga walaupun misalnya sudah mau berangkat, dibimbing dulu. Ini kalau nggak mau dapat rasa di sana yang tidak bagus, jangan dibawa kamar di sini, jangan cerita di sini. Saya ini mau pergi pas orang tua kandung mau makan ikan putih terus. Baru malah biasanya orang tua asuh malah tertawa. Itu nggak rasa gitu. Jadi sudah dia doktrin itu DP orang tua, DP anaknya, anak asuhnya, supaya nggak ada biji juga DP orang tua secara tidak langsung begitu. Ya, itu kan mendoktrin anak seakan-akan nggak ada biji juga DP orang tua kandung. So itu kan pipi di sana mau lapar kemana kan di sana. Di sini kan kenyang. Di situ kan harusnya
kita harus bimbing. Kalau perlu kita bimbing, kita kasih uang. Ini kalau ngadap mama tidak ada, ngadap orang tua tidak ada, suruh bila akan beras itu supaya itu mendidik dia. Ketika dia jadi besar, dia ada uang karena terbiasa dibimbing begitu. Nah, nanti dia kasih orang tua uang sama orang tuanya ketika dia sudah jadi sukses juga. Itu pengajaran secara tidak langsung. Ya seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang perbincangan mengenai anak yatim ini tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengasihi, menyayangi, mengayomi, membantu, menolong anak-anak yatim ini Ustadz ya. Bahkan di pondok-pondok anak yatim, apakah kita, pertanyaannya ada bahkan bertanya, apakah kita boleh mengeluarkan zakat kepada anak yatim? Ustadz, langsung kepada anak yatim itu. Iya, kalau zakat itu zakat kepada umum, itu dia karena dia miskin, anak yatimnya karena dia miskin, dia masuk asnaf miskin, bukan karena yatimnya, tapi asnafnya miskin. Kalau miskin seperti itu ya dikasih, dikasih. Apalagi kalau dia miskin, baru dia penuntut ilmu lagi. Jadi dia termasuk mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah karena dia belajar, sementara belajar. Jadi memang harus dibantu anak yatim itu ya, supaya kita bersama dengan Rasulullah di surga. Insya Allah. Apalagi sudah ada panti asuhan di mana anak-anak yatim di sana, santri, hafiz, hafiz lagi. Jadi sudah yatim, baru kemudian hafiz lagi, baru kita sebagai penyokong mereka. Ya ini masya Allah, yang luar biasa. Jadi karena kita sudah membantu dua, membantu para penghafal, membantu juga penyokong orang-orang anak yatim. Ya sudah dua yang kita bantu secara sekaligus. Dan insya Allah, apalagi ini di bulan Rajab Ustadz ya, kita banyak membantu anak yatim. Karena bulan Rajab itu bulan yang mulia dan juga bulan yang mustajab doa. Makanya Nabi itu mulai start doa itu mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Dan Nabi mulai mengawali doa itu dari bulan suci Ramadan, itu mulai dari start Rajab, pintu gerbang. Gerbang pertama. Makanya para ulama mengatakan apa? Bulan Rajab itu tempat bulan untuk menanam. Sya'ban menyiram, Ramadan menuai. Jadi menuai amalan. Jadi pintu gerbang awal itu start mulai bacar pelan-pelan itu jadi cuman kalau macam lomba ini dia lari pelan-pelan dulu. Nanti Ramadan baru gas kuat, gas full. Tapi ada juga yang berprinsip lain Ustadz. Bagaimana? Mumpung masih Rajab, Syaban, orang bagas 10 dengan maksiat dulu, nanti biar nanti Ramadan orang bahkan pada tanggal 29 Syaban sudah balaste jo ini Ustadz. Besok malos sembolo tabia. Jadi mulai start dia kalau Ramadan dia so anggap ini sembolo tabia ini. Masya Allah, ini tabia ada sembonya lagi. Padahal ada kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa 40 hari kalau kita sudah minum atau bermaksiat itu 40 hari salatnya tidak diterima. Nah ini man syaribal khamra lam tuqbal salatahu 40 yauman. Barang siapa yang salat minum khamar, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah ini kalau besok Ramadan selama 30 hari masih bobol. Selama 30 hari ke sana tidak diterima sholatnya, tarawih mau apa tidak ada diterima. Sampai dengan 10 hari lagi Ramadan karena 40 hari. Ini masya Allah, ini pelajaran buat kita semua. Insya Allah ini juga ada berkahnya. Kembali kita kepada topik yakni menghardik dan pun memakan harta anak yatim. Ini Ustadz, minggu depan kita akan masuk pada materi dosa besar adalah lari dari jihad, lari dari jihad, dan insya Allah setelah itu kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Ini lari dari jihad ini termasuk tema yang terakhir di 7 dosa yang membinasakan. Lari dari jihad bukan karena jihad ada dusu kemudian lari.
Baik, terima kasih atas seluruh atensi Bapak Ibu sekalian dalam Mohima Isya kali ini. Insya Allah ke depan, insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai lari dari jihad. Apa itu jihad dan seterusnya. Ini akan insya Allah kita akan lebih perdalam pada minggu depan insya Allah dalam Mohima Isya. Baik, terima kasih Ustadz yang telah bersama kami dari hari seminggu sebelumnya. Dan insya Allah ini adalah malam terakhir sebelum kita akan masuk pada minggu depan jihad. Jadi besok malam itu hari Sabtu dan hari Minggu ya. Insya Allah kita malam akan Minggu dan malam Senin. Malam Minggu dan malam Senin. Kalaupun akan diputar Mohima Isya itu berarti cuma rekaman. Tidak usah ditelepon. Kalaupun ditelepon diangkat, dicatat pertanyaannya. Nanti dijawab pada saat hari H. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.